dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran di pagi di hari yang cerah ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Cukup berdoa dalam hati saja. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, setelah berdoa, masih ingat kan? Persiapkan alat tulis kalian. Buku paket, jangan lupa karena hari ini memang ada tugasnya di buku paket. Buku paket, buku tulis, pensil, ballpoint, atau bisa juga HP sebagai alat untuk merekam atau memotret tugas. Kalau memang tidak bisa diikuti secara cepat. Baiklah anak-anak yang Ibu sangat rindukan, di pertemuan yang sebelumnya atau di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang sekarang kita akan ke pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang kata tanya. Ya, masih semangat? Harus semangat. Ibu guru semangat, kalian juga harus semangat. Walaupun kita belajar dengan kita tidak bertatap muka. Setelah belajar ini, gua harapkan kalian bisa menggunakan kata tanya yang tepat. Kita mulai saja. Kata tanya yang pertama. Apa? Kata tanya yang pertama adalah kata tanya apa. Sebelumnya, kata tanya yaitu kata yang digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau objek. Benda. Yang kedua, gunanya untuk menanyakan kejadian atau pekerjaan atau peristiwa. Contoh, yang pertama, yang menanyakan tentang objek atau benda, ya anak-anak. Apa yang dibawa oleh Anto? Nah, jawabannya bisa bola. Anto membawa bola. Anto membawa baju. Anto membawa jajan. Nah, itu benda semua kan? Ya, itu gunanya apa? Untuk menanyakan benda. Yang kedua, selanjutnya, untuk menanyakan kejadian atau peristiwa. Apa yang dilakukan Respi sebelum belajar? Atau apa yang dilakukan Respi sebelum makan? Ya, jawabannya Respi mencuci tangan dan berdoa. Sebelum makan, Respi mencuci tangan dan berdoa. Ya, itu penempatan kata tanya apa. Apa itu untuk menanyakan benda atau kejadian atau peristiwa. Paham sampai sini anak-anak? Paham? Kalau memang belum paham, kalian bisa bertanya lewat WA. Ya, kita kan punya WA guru. Kalian punya nomor WA ibu guru kan? Sekarang kita ke kata tanya yang kedua. Bisa anak-anak baca? Ya, kata tanya yang kedua adalah di mana. Di mana? Di mana? Bahasa lainnya lembe. Lembe, ya? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat.
tempat. Contohnya, di mana tempat kita bermain sepak bola? Jawabannya, kita bermain sepak bola di lapangan. Ya, di lapangan. Lapangan itu tempat kan? Nama tempat. Di mana Nazila bersekolah? Nah, di mana tempat Nazila sekolah? Di SDN 6 Lenek, atau sekarang SDN 2 Lenek Pesiraman. Nah, itu kan nama tempat. Itu fungsinya, penempatan. Kata tanya di mana. Yang ketiga, selanjutnya yang ketiga, kata tanya kapan. Kapan, bahasa Sanskertnya piran. Kapan digunakan untuk menanyakan keterangan waktu. Menanyakan waktu ya anak-anak ya. Contohnya, kapan kita mulai belajar di sekolah? Jawabannya, ada yang tahu jawabannya? Ibu guru juga belum tahu. Jawabannya adalah kita tunggu surat keputusan dari pemerintah ya anak-anakku. Pertanyaannya lain aja yang bisa kita jawab. Kapan ibu pergi ke pasar? Saya, ibu pergi ke pasar tadi pagi. Pagi itu menanyakan waktu. Itu menerangkan waktu. Pagi, waktu ya. Paham anak-anakku? Lanjut ke pertanyaan yang keberapa? Jawab sama-sama. Yang keempat. Ya, yang keempat. Bagaimana menerangkan, menjelaskan tentang proses. Contoh, bagaimana cara kita membuat tahu isi? Nah, bagaimana cara membuat tahu isi? Cara membuat tahu isi yang pertama adalah pergi dulu beli tahu, ya, beli tahu, potong tahu, goreng tahu, nah, dan seterusnya. Kalau bagaimana, memang agak panjang jawabannya karena memang yang ditanyakan adalah proses. Proses kan lama ya, menjelaskan modelnya. Udah paham sampai sini? Ibu harap kalian paham. Kita lanjutkan. Kata tanya yang kelima. Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Mengapa? Kumbena. Tuh bahasa Leneknya ya. Kenapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sebab atau alasan. Contohnya anakku, mengapa MG tidak pernah masuk sekolah? Jawabannya, ingat anak-anakku, kalau ada pertanyaan mengapa, jawabannya didahului oleh kata karena. Mengapa MG tidak pernah masuk sekolah? Jawabannya, karena MG sedang sakit. Itu contoh ya. Ada juga contoh yang lain. Mengapa kita tidak pernah masuk sekolah? Jawabannya, karena sedang ada wabah COVID-19. Ingat, kalau ada pertanyaan mengapa, jawabannya didahului oleh kata karena. Oke, sekarang kata tanya terakhir. Ini dia kata
menanyakan orang, siapa yang mengambil sandal di masjid? Pencuri. Itu orang kan? Siapa nama bapakmu? Bapak Udin. Itu juga orang. Paham anak-anak? Sudah paham? Baik. Mari kita simpulkan sama-sama. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita simpulkan sama-sama sebelum ibu guru memberikan kalian tugas. Yang pertama, kata tanya. Kata tanya digunakan untuk membuat pertanyaan. Kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Kata tanya yang pertama yaitu siapa? Maaf, kata tanya yang pertama adalah apa? Di mana? Bagaimana? Siapa? Di mana? Mengapa? 6 ya. Kalian sudah tahu fungsinya tadi masing-masing. Apa untuk menanyakan benda atau kejadian, di mana untuk menanyakan tempat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, bagaimana digunakan untuk menanyakan proses, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, dan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Baiklah anak-anakku, tetap semangat, semangat, tidak boleh layu, harus semangat. Selanjutnya, ya kita ke evaluasi tugas yang di video kemarin. Ibu harap kalian kumpulkan ya ke sekolah. Kalau memang bisa ke sekolah, silakan ke sekolah, dititip sama temannya juga boleh, atau kirim lewat WA ibu guru. Nomornya kalian sudah tahu. Kirim ke nomor WA ibu guru, kalian foto, tulis jawabannya di buku, foto, lalu kirim ke WA ibu guru boleh. Silahkan. Nah, tugas yang sekarang, kalian buka buku tema 2. Tema 2 sudah ibu bagikan. Bagi yang belum dapat, silahkan lihat di teman-temannya sudah dapat. Sebagian besar sudah ibu bagikan. Tema 2. Kita buka halaman 23. Halaman 24 anak-anakku. Silahkan. Ini nanti di zoom ya. Halaman 24 yang ini. Lengkapi. Silahkan dilengkapi yang ini. Ada pertanyaan kapan, apa, siapa, mengapa, pohon apa, di mana. Dijawab yang ini ya. Di mana mencari jawabannya ibu guru? Jawabannya kalian cari pada bacaan hari menanam pohon yang ada di halaman belakangnya, yaitu halaman 23. Letene bacaan ini toh pemeta jawaban si ini. Boleh ditulis pohonnya seperti ini, boleh. Peta pikirannya seperti ini, boleh. Boleh juga tidak buat seperti ini, tidak ada garis-garis tanda panah ini, boleh. Langsung saja nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini berurutan. Cara tulisnya seperti itu juga bisa. Yang penting dijawab. Ibu harap kalian menjawab dan mengantar tugas. Kenapa? Karena ibu bapak guru disuruh membuat rapot nilai kalian. Bagaimana cara ibu guru membuat nilai kalian kalau kalian tidak menuliskan, kalau kalian tidak membuat tugas? Jadi kalian harus membuat tugas anak-anak supaya ada nilai rapotnya. Paham? Terima kasih. Ya, sekian untuk hari ini video pembelajaran dari ibu guru. Ibu guru kelas 5 ya. Ini kelas 5. Tadi di awal ibu guru lupa menyampaikan. Sekian dan terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi